Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada siang hari ini kita bisa melangkahkan kakinya dari kantor, dari ruangannya menuju ke masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita sampai kita melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan dapat pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita sampai dunia istiqomah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin diumpamakan bagaikan lebah. Artinya dalam sebuah kehidupan seorang mukmin itu seperti lebah. Pertama, lebah itu memakan dari sesuatu yang baik, mengambil dari saripati bunga. Kemudian lebah itu mengeluarkan sesuatu yang baik, yaitu untuk kesehatan manusia yang dapat nama madu. Dan karakter lebah tersebut ketika dia hinggap di ranting, tidak mematahkan ranting yang dihinggapinya. Jadi tidak ada lebah itu sampai dia hinggap di ranting, rantingnya patah. Apa artinya bagi seorang mukmin? Seorang mukmin kita ketika mau makan, makanlah yang halal dan thayyibah. Makan makanan yang baik. Artinya baik untuk kesehatan kita dan halal untuk kita makan. Karena berpengaruh ketika kita makan sesuatu yang tidak halal, berpengaruh dari doa-doa kita yang tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena daging yang tumbuh dalam diri kita dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perumpamaan lebah. Lebah mengambil dari saripati bunga yang baik-baik, yang bagus-bagus. Tidak ada lebah yang hinggap di kotoran. Lebah itu hinggap di tempat yang baik dan memakan dari sesuatu yang baik. Nah inilah diri kita itu memakan dari sesuatu yang baik. Kemudian apa? Lebah itu mengeluarkan madu. Artinya ketika kita mengucapkan kata-kata, mengeluarkan sebuah kata-kata itu kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Nah inilah perumpamaan seorang mukmin bagaikan lebah. Dan ketika dia tinggal di suatu tempat, dia tidak menjadikan maburat bagi tetangganya. Dia jadi manfaat bagi tetangganya. Kenapa? Tidak bagaikan lebah, tidak mematahkan ranting yang dihinggapinya. Tidak memberikan sakit hati kepada tetangganya atau saudaranya yang di sekitar kita tinggal. Tidak memberikan manfaat kepada yang lainnya, kepada warga di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu, ketika kita hidup di dunia itu bukan sekedar kita hidup tidak ada aturan dan sebagainya,
tapi itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada 4 pertanyaan seorang hamba pada hari kiamat. La yazalu qadaman 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afna wa an ilmihi madza amila bihi wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat, wa an jazatihi fima ablagh. Tidak akan bergeser kedua tumit manusia pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 hal, tentang masalah kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama, al-umrihi fima afnah, tentang umurnya dalam hal apa dia habiskan. Ketika kita hidup di dunia, umur yang kita jalani dalam kehidupan itu walaupun umur cuma singkat antara 60 sampai 70 tahun, tapi ketika memberikan manfaat kepada orang lain, itulah umur yang hakikatnya umur yang panjang. Walaupun umurnya cuma 60-70 tahun, tapi manfaatnya luar biasa untuk orang lain, itu akan dikenang walaupun kita sudah tiada. Seperti para sahabat, para rasul, kemudian para wali dan sebagainya, para kiai, para ulama, namanya masih disebut-sebut, seakan-akan dia masih hidup di tengah-tengah kita. Itulah karena apa? Karena hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Maka ketika kita hidup di dunia yang sangat singkat ini, kemudian kita tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, kita hidupnya akan sia-sia. Walaupun mungkin umurnya sampai 100 tahun dan sebagainya, tapi tidak memberikan manfaat untuk orang lain, itulah umur yang pendek. Tidak akan menjadi sebuah kenangan untuk orang lain. Orangnya sudah meninggal, tapi namanya masih sebut-sebut, ilmunya masih bermanfaat dan sebagainya. Banyak para ulama-ulama kita yang seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita. Nah, ini tentang umurnya. Umur yang kita habiskan di dunia itu bukan sekedar cuma-cuma, tapi nanti akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa'an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya apa yang telah diperbuatnya. Dari ilmu yang kita miliki, telah kita amalkan kepada saudara-saudara kita atau belum? Saya nggak punya ilmu, nggak bisa apa-apa. Pasti kita mungkin bisa mengajar kepada anak-anak mungkin di sekitar kita. Ya. Alhamdulillah, hadis nikmat saya ketika masih ada di kampung kemudian merantau ke Jakarta, saya punya moto, di mana saya berada, saya ingin memberikan manfaat untuk orang di sekitarnya. Saya akan mengajarkan, saya punya bisa ilmu mengaji dan sengaja mengaji. Saya kumpulkan anak-anak. Alhamdulillah, berapa kali pindah tempat, di tempat itu kumpulin 1, 2 orang, 3 anak dan sebagainya, lama-lama jadi banyak. Kemudian pindah lagi. Alhamdulillah sampai sekarang tinggal di Tanah Abang 5 di sini. Alhamdulillah sekarang manfaat untuk sekitarnya, anak-anak sekitar kita itu alhamdulillah ngaji kurang lebih sekitar 160 anak. Nah, artinya apa? Kita mungkin punya kebiasaan apa, kita manfaatkan untuk orang lain. Kita berikan kepada orang lain, biar apa? Biar sekitarnya merasakan manfaat dengan kehadiran kita. Nah, ilmu yang kita miliki itu perlu kita tularkan atau ajarkan kepada saudara-saudara kita. Itu pun nanti akan dipertanyakan. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana kau peroleh dan kemana engkau belanjakan.
Ketika harta ditanya dua, yang pertama dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Ketika kita mendapatkan sebuah harta itu dengan halal, kita belanjakan kepada sesuatu yang halal. Jangan sampai kita mendapatkan halal kemudian kita belanjakan kepada sesuatu yang halal. Atau sebaliknya, kita mendapatkan sesuatu yang haram kemudian halal buat apa? Buat ngasih nafkah anak istri. Jangan sampai seperti itu. Jadi dia menyampaikan ketika kita sayang istri, kita sayang anak dan sebagainya, jangan sampai anak istri kita dikasih sesuatu yang haram. Kenapa? Karena kita pengen pertama keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita keturunannya keturunan yang soleha. Tapi ketika kita memberikan makan anak istri, memberikan nafkah anak istri dengan sesuatu yang haram, apakah akan tercapai yang kita inginkan? Keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Kemudian anak-anak yang soleh, anak-anak yang hafidh dan sebagainya. Tapi kita mendapatkannya dari sesuatu yang haram. Justru itu kita menjerumuskan anak istri kita kepada sesuatu yang haram. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah ini, ketika kita mendapatkan sesuatu yang halal, kemudian kita belajarkan sesuatu yang halal, itulah akan mengundang keberkahan kehidupan kita. Ketika hidup kita rasanya berkah walaupun sedikit, tentram hati kita untuk beribadah kepada Allah rasanya ringan. Tetapi ketika harta itu yang kita dapatkan dari sesuatu yang tidak halal, rasanya berat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak-anaknya mungkin tidak taat kepada orang tuanya, istrinya pun berani sama suaminya dan sebagainya. Kenapa? Jadi terstresi diri kita. Mungkin kita memberikan nafkah kepada anak istri kita dari sesuatu yang tidak halal. Hadirin yang insyaallah dimanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wa an jasadihi fi ma ablah. Dan tentang tubuhnya untuk apa dia rusak. Dari kecil sampai kita itu tubuh dan sebagainya itu sudah pergunakanlah untuk ibadah apa belum kepada Allah. Apakah badan yang kekal ini kita dekat dengan Allah atau kita jauh dari Allah? Ketika kita sehat, apakah ketika kita sehat untuk beribadah kepada Allah atau ketika kita sehat jauh dari Allah? Karena kesehatan itu sangat berharga. Kita bisa beribadah dengan normal, kita bisa beribadah dengan maksimal karena masih sehat. Maka ihtanim khomsan qobla khomsin, hayataka qobla mautik, sihataka qobla sakomik, wa farahuka qobla sukulik, wa syababaka qobla haramik, wa hinaka qobla fakir. Pergunakanlah hidupmu, masa hidupmu sebelum datang kematian. Ketika kita masih hidup, pergunakanlah kehidupan kita, pergunakanlah kesehatan kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita mendapat panggilan dari Allah, yaitu untuk menunaikan sholat, kita tunda-tunda dan sebagainya. Ketika nanti panggilan berikutnya adalah panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti kita dipaksa untuk masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena mau disolati. Mumpung kita masih sehat, ketika mendapat panggilan sholat, yuk kita buru-buru datang untuk melaksanakan sholat. Mumpung kita masih hidup. Tapi ketika kita sudah mati masuk ke sholat, kita itu masuk masjid, kita masuk keranda kemudian disolati di depan imam.
Maka sholatlah di belakang imam sebelum kita disolati di depan imam. Sehataka qabla saqami, sehatmu sebelum datang sakitmu. Pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ketika kita sehat, kita nggak bergunakan untuk beribadah kepada Allah, bisa berjalan dengan normal, kita menuju ke masjid, ke musola. Tapi ketika sakit, kita nggak bisa datang. Maka ketika sehat, pergunakanlah beribadah kepada Allah untuk sholat berjamaah. Kadang-kadang orang sampai sakit-sakit, kenapa? Karena sudah rindunya sholat berjamaah, walaupun dia sakit, dia tertatih-tatih untuk datang ke masjid atau musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini kenapa? Karena sudah rindu sekali tentang masalah sholat berjamaah. Wa farahuka qabla suhrik, dan lapangmu, longgarmu, waktu longgarmu sebelum waktu sempit. Ketika kita punya waktu longgar, waktu yang panjang dan sebagainya, pergunakanlah. Tapi ketika sempit, kita sudah susah untuk melaksanakan ibadah. Mumpung masih waktu longgar, sholat berjamaah dan sebagainya, kita laksanakan. Wasababaka qabla haramik, dan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika kita masih muda dan sebagainya, datang masjid jaraknya mungkin sampai 500, 200 meter sampai 1 kilo dan sebagainya, kita ini tapi nanti kalau sudah tua. Nah, maka mumpung masih sehat, pergunakanlah masa mudamu itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghinaka qabla faqr, dan ketika kita sudah masih kaya, dengan kekayaannya itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Zakat, infak, dan sedekahnya, agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah uang kita bermanfaat untuk orang lain, khususnya diri saya pribadi dan kepada bacaan? Sudahkah kita punya ilmu bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Sudahkah harta kita dipergunakan untuk kebaikan, sesuatu yang halal, dan kita mendapatkan dari sesuatu yang halal? Sudahkah tubuh yang semakin tua ini kita pergunakan untuk mendekati diri kita kepada Allah, untuk selalu sujud kepada Allah atau belum? Yuk kita introspeksi diri kita masing-masing, agar hidup kita bagaikan lebah yang punya manfaat untuk orang lain. Insya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sayyidina Muhammad bin awliya wal akhirin wa ta'ala wa sahabat rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yafi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika qabrika wa ma'al istighfar. Rabbana la tuzigh qalbana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. واغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسبنا حسابا يسيرا. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa seluruh anggota keluarga kami ya Allah, ampuni dosa adik orang kami ya Allah. Al-ahya minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan keberkahan dalam hidup ini ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menjemput rizki ya Allah. Luaskanlah rizki kami, halalkanlah
rezeki kami, ridhonya segala aktivitas kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh cita damai dan kasih sayang ya Allah. Jadikanlah anak turunan kami soleh solehah, hafidhah, alim alimah dari ya Allah. Keluarga yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa ummihi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.